Lantaran ingin memiliki handphone milik korban IT 15 tahun, remaja yang ditemukan tewas di kebun karet Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Selasa 6 September 2022 sekitar jam 6 pagi. Tersangka KRS tega habisi nyawa korban. Bahkan sebelum menghabisi nyawa korban dengan pecahan botol, dengan bejatnya tersangka menyetubuhi korban. Hal itu terungkap saat konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, didampingi Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo dan jajaran di Mapolres setempat pada Rabu 7 September 2022. Dikatakan tersangka KRS baru mengenal korban sekitar 1 bulan, di mana pada Senin 5 September ba'da maghrib, korban meminta izin untuk keluar sebentar. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Barat korban sempat dicari. Namun hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat korban tak kunjung kembali sehingga pihak keluarga korban cemas dan pencarian dilakukan hingga subuh Selasa 6 September 2022 sampai akhirnya korban ditemukan salah satu warga yang hendak menderes karet sekira pukul 6.06 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tak bernyawa. Berdasarkan pengakuan tersangka, pelaku KRS telah menghilangkan nyawa korban lantaran berniat memiliki handphone milik korban. Bahkan sebelum tersangka menghabisi korban dengan cara melukai leher dengan pecahan botol, tersangka dengan bejatnya menyetubuhi korban. Dari Polda Lampung, kami bersama Kapolres Pesawaran hari ini akan melaksanakan kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan, ya, artinya ini terhadap penemuan mayat dari seorang wanita, yang mana ini pengungkapan ini dalam waktu yang tempo tidak sampai 24 jam dapat terungkap. Pelaku atas nama inisial KRS, ya, jadi yang telah menghilangkan nyawa terhadap korban IN, ya, atas nama IN ini dapat diamankan sehingga pada saat itu juga telah dilakukan pendalaman terhadap motif, ya. Dari motif ini dapat diketahui bahwa TSK KRS yang berusia, jadi kita dapat saya sampaikan bahwa KRS ini adalah berusia sekitar 21 tahun, pekerjaannya adalah sebagai seorang buruh di wilayah tempat kejadian, sekitar tempat kejadian perkara, dan merupakan tetangga ataupun juga satu dusun, ya, dengan korban IM tersebut. Jadi pada malam hari menurut pengakuannya ini adalah memang diajak, dan mereka karena sudah saling mengenal lebih kurang tidak sampai 1 bulan, mereka mengajak untuk keluar, artinya beranjak untuk berjalan-jalan, dan pada saat itu termotivasi adanya suatu keinginan untuk memiliki salah satu gawai handphone, ya, yang dimiliki oleh korban. Jadi pelaku ini tertarik ataupun juga punya niat termotivasi untuk memiliki daripada gawai atau handphone milik korban. Ada handphone. Ya, jadi setelah ingin memiliki, ya, inilah yang menjadi, ya, handphone. Jadi pada saat di TKP, perlu saya sampaikan, pada saat di TKP kita para penyidik hanya menemui barang buktinya adalah casing. Jadi perlu saya jelaskan, inilah casing, bukan handphonenya, tetapi pelindung, ya, ataupun pelindung daripada handphone, dan handphonenya adalah bermerek, ya, ini dia. Jadi ingin memiliki daripada handphone ini, sehingga pada saat itu dalam keadaan terdesak pelaku sempat, ya, ini perlu saya sampaikan di sini, pelaku sempat menghabisi korban dengan terakhir ini salah satu penyebab kematiannya adalah menggunakan barang pecah belah seperti ini. Tetapi perlu saya sampaikan juga, pada saat di tempat kejadian perkara, korban sempat melakukan persetubuhan terhadap pelaku terhadap korban, jadi sempat dilakukan persetubuhan pelaku terhadap korban, dan ini kami dalam hal ini akan melakukan proses untuk mempercepat perkara ini agar cepat dan tuntas, dan pelaku KRS saat ini sudah kita lakukan penahanan, dan berkas perkara tentunya akan kita persangkakan, yaitu pasal ini, ya,
pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 365 ayat 1 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan dalam hal ini tertangkap tangan. Kemudian diancam dengan pidana paling lama pidana seumur hidup. Ya, ini ancaman dari pasal 365 atau selama paling lama itu ada 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh 2 orang lebih. Kemudian kami juga mempersangkakan dengan pasal berlapis yaitu pasal 338 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Kemudian juga di pasal 76 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 2002 Undang-Undang terbaru itu tentang perlindungan anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dan atau dengan orang lain. Dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 76D dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 ayat 1 dan 4 KUHP, dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun yang mengakibatkan kematian. Serta disangkakan pasal 338 KUHP dan pasal 76 dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pesawaran, Faru Rozi, Saburai TV melaporkan.